Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Teman-teman soleh dan soleha, hari ini mata pelajarannya adalah Al-Adab Islami. Nah, teman-teman sudah masuk pada pelajaran yang ke-9 ya. Materinya adalah ketaatan. Nah, ketaatan berasal dari kata taat. Apa itu taat, teman-teman soleh dan soleha? Taat artinya tunduk dan patuh terhadap suatu perintah. Ya, teman-teman, kepada siapa kita harus taat? Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua, taat kepada ibu dan bapak atau orang tua kita. Yang ketiga, taat kepada guru. Dan yang keempat, taat pada peraturan-peraturan. Nah, teman-teman soleh dan soleha, pada hari ini kita akan lebih dulu membahas poin pertama, taat kepada Allah dan Rasulullah. Terus dilanjutkan dengan poin kedua, taat kepada ibu dan bapak. Nah, yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulullah. Bagaimana itu taat kepada Allah dan Rasulullah, Ustazah? Taat kepada Allah dan Rasulullah artinya kita tunduk dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulullah serta menjauhi segala larangannya. Contohnya, kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, ketika kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu, maka kita harus segera melaksanakannya. Ya, teman-teman ya. Contoh berikutnya, teman-teman. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Maka kita harus segera mengerjakannya. Ya, ibadah-ibadah lainnya itu seperti bersedekah, berpuasa di bulan Ramadan. Iya, banyak ya teman-teman ya. Seperti misalnya Allah memerintahkan kita agar menolong orang lain, terutama bagi yang membutuhkan. Maka kita harus ikhlas, tulus, membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Ini adalah contoh sikap yang baik yang ditunjukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya taat kepada ibu dan bapak atau orang tua, ya. Nah, taat kepada ibu dan bapak artinya kita tunduk dan patuh terhadap perintah orang tua. Kita harus melaksanakan atau menjalankan semua perintah dari ayah dan ibu kita. Ya, teman-teman ya. Contohnya, orang tua kita menyuruh kita agar rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mematuhi perintah mereka ya teman-teman ya. Karena itu merupakan perintah dari Allah dan Rasulullah. Contoh yang kedua, orang tua kita menasihati kita agar rajin belajar.
Maka teman-teman, kita harus menaatinya. Harus kita dengarkan, kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya, orang tua meminta kita untuk membersihkan rumah ataupun merawat tanaman. Maka kita harus segera melaksanakannya. Contoh selanjutnya, ketika ibu meminta bantuan kita untuk menyiapkan makanan, maka kita harus segera mengerjakannya. Kemudian ada lagi, ketika ayah meminta bantuan kita untuk membuang sampah, maka kita harus segera mengerjakannya juga. Nah, inilah beberapa contoh sikap patuh, taat terhadap perintah dari orang tua. Perlu diingat bahwa semua yang diperintahkan harus kita lakukan dengan senang hati, dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa membantah. Ya, seperti Ustazah katakan tadi. Kita harus segera melaksanakannya. Jangan menunda. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Apabila kita menunda-nunda pekerjaan, maka ketika pekerjaan itu menjadi banyak dan menumpuk, maka kita akan kesulitan dalam menyelesaikannya. Untuk itu, semua yang diperintahkan, baik itu perintah dari Allah, dari Rasulullah, dari ayah, dari ibu, semua harus kita lakukan dengan senang hati. Jadilah anak yang soleh dan soleha di dunia, agar teman-teman semua menjadi orang yang bahagia di akhirat. Nah, ayo teman-teman, kita ulangi lagi ya. Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita harus patuh dan taat kepada Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan semua ibadah. Karena Allah menjanjikan surga bagi orang yang taat. Kemudian yang kedua, kita juga harus patuh dan taat kepada ayah dan ibu agar menjadi anak yang rajin dan menjadi anak yang soleh-soleha. Nah, teman-teman, kira-kira apa ya yang akan kita peroleh jika kita berbuat taat? Yang pertama, menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, mendapat pahala. Yang ketiga, Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang taat. Masya Allah. Yang keempat, disayang ibu dan ayah. Apabila kita taat, patuh kepada ayah dan ibu, maka tentu saja ayah dan ibu merasa senang dan sayang kepada kita. Yang kelima, hidup akan lebih tenang dan bahagia. Nah, orang-orang yang taat, yang patuh pada suatu perintah, maka hidupnya akan jauh lebih tenang dan tentu saja bahagia. Nah, teman-teman soleh dan soleha, itulah pembahasan materi kita pada hari ini ya. Masih ingat materinya tentang apa? Ya, benar. Ketaatan. Ketaatan artinya tunduk dan patuh terhadap suatu perintah. Baik teman-teman soleh dan soleha, semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya teman-teman soleh dan soleha. Tetap semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.